Anak-anak semuanya, hari ini kita akan melanjutkan Hifzul Quran Surat Al-A'la ayat 7 sampai ayat 9. Nah, ayat 1 sampai ayat 6 kemarin jangan lupa diulang ya di rumah supaya lancar. Nah, yuk kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illa ma Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Illa ma Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Wa nuyassiruka lil yusra. Wa nuyassiruka lil yusra. Fadzakkir in nafa'atiz dzikra. Fadzakkir in nafa'atiz dzikra. Nah, sekarang kita lanjutkan Sain Quran Surat Al-A'la ayat 7 sampai ayat 9. Illa masya, pada kata la itu adalah mad tabi'i. Begitu juga pada kata ma. Sedangkan pada sya itu adalah mad jaiz muttasil. Maka membacanya 4-5 harakat. Nah, pada kata innahu itu adalah gunnah, sedangkan hu adalah mad silah qasirah, yaitu dibaca dengan dipanjangkan 2 harakat. Nah, sedangkan pada kata ya'lamul jahro di situ terdapat alif lam qamariyah. Selanjutnya pada kata wama, ma adalah mad tabi'i. Kemudian wama yakhfa, fa di situ ialah mad tabi'i atau mad asli, maka membacanya dipanjangkan 2 harakat. Selanjutnya yaitu pada ayat wa nuyassiruka lil yusra, pada ujung ayat tersebut yaitu lil yusra, tepatnya pada huruf ro itu ialah mad asli ataupun mad tabi'i, maka membacanya dipanjangkan 2 harakat. Nah, kemudian pada ayat terakhir fadzakkir in nafa'atiz dzikra. Nah, pada kata in nafa'ati, in nun mati bertemu dengan huruf nun, maka hukum membacanya ialah idgham bi gunnah atau disertai dengan dengung. Nah, pada kata in nafa'atiz dzikra di situ terdapat alif lam samsiyah. Kemudian di ujung ayat ditutup dengan mad tabi'i. Tahukah kamu mengapa tinggi badan kita dan berat kita berubah? Apakah kalian ingat saat masih bayi, kira-kira kalian bisa berjalan sendiri enggak ya? Tentu tidak. Perubahan atau tinggi badan dan berat badan itu dipengaruhi oleh pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi dalam diri manusia. Mari kita pelajari tentang pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Yang pertama yaitu pertumbuhan. Pertumbuhan adalah bertambahnya ukuran, berat, dan tinggi badan. Nah, pertumbuhan manusia terjadi sejak dalam masa kandungan sampai dewasa. Pertumbuhan manusia akan berhenti saat dewasa. Nah, pertumbuhan manusia juga dipengaruhi oleh faktor makanan, kebiasaan berolahraga, serta gen orang tua. Makanan yang baik untuk pertumbuhan adalah makanan yang bersih, sehat, dan bergizi. Macam-macam makanan sehat dan bergizi yaitu 1. Makanan pokok. Contohnya nasi, kentang,
jagung, dan lainnya. Yang kedua, lauk pauk. Contohnya daging, ikan, tahu, dan tempe. Yang ketiga, sayur-sayuran. Contohnya kangkung, bayam, wortel, dan lainnya. Nah, yang keempat, buah-buahan. Contohnya jeruk, apel, anggur, dan lainnya. Nah, yang kelima yaitu susu. Contohnya susu sapi dan susu kambing. Nah, makanan-makanan tersebut mengandung gizi seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Makanan yang bergizi juga harus mengandung lemak. Contoh makanan berlemak yaitu ikan, daging, susu, keju, alpukat, coklat, dan lain-lain. Nah, yang kedua yaitu perkembangan. Perkembangan adalah perubahan kecakapan, kematangan fisik, emosi, dan pikiran menuju dewasa. Nah, kalau pertumbuhan manusia akan berhenti saat ia dewasa, namun perkembangan manusia akan terus berkembang. Contohnya, pada saat kita masih bayi, kita hanya bisa digendong oleh orang tua. Tapi seiring perkembangan fisik, kita mampu merangkak, mampu berjalan, dan lain-lain. Nah, fase pertumbuhan dan perkembangan manusia yaitu bayi berumur 0 sampai 2 tahun. Kanak-kanak berumur 2 sampai 5 tahun. Anak-anak berumur 6 sampai 10 tahun. Remaja berumur 11 sampai 20 tahun. Dewasa 20 sampai 40 tahun. Nah, lansia atau manula di atas 50 tahun. Nah, itu pelajaran kita tentang perkembangan dan pertumbuhan manusia. Nah, untuk kesimpulannya, pertumbuhan dan perkembangan setiap manusia berbeda-beda, tergantung makanan, kebiasaan olahraga, dan faktor keturunan dari orang tua. Walaupun berbeda, kita harus tetap saling menghargai karena semua itu merupakan anugerah dari Allah yang wajib kita syukuri.